Mual dan muntah itu memang biasa atau wajar dalam suatu kehamilan. Dan biasanya dia dimulai dari kehamilan 4 sampai 7 minggu atau kurang lebih 1 sampai 1,5 bulan. Baru kerasa tuh Baru jadinya ya. terasa, betul. Nah, puncak-puncaknya atau berat-beratnya antara 9 sampai 10 minggu atau kurang lebih 2 bulan, 2 bulan setengah ya. Pada saat itu mual itu mencapai puncak-puncaknya. Nah, akan tetapi setelah dari 10 minggu atau 2,5 bulan tersebut, dia akan perlahan-lahan menurun. Sehingga kapan kurang lebihnya akan menghilang setelah lewat dari 5 bulan. Itu biasanya sudah tidak mual dan muntah. Dok, nah mual muntahnya itu apa cuman pagi? Kan ada yang ngomongnya morning sickness pagi Iya, tuh. betul. Apa sebetulnya nggak pagi juga sih? Bisa kapan aja atau gimana? Oke, karena sebenarnya mual dan muntah dalam kehamilan itu kan pengaruhnya dari hormon, ada pengaruh dari hormonnya. Jadi sebenarnya terjadinya sepanjang hari. Akan tetapi kenapa kok sudah terbentuk ada seperti morning sickness ya Lula ya? Itu karena pada saat pagi itu kan kita terbiasa untuk menggosok gigi, lalu kita habis bangun tidur otomatis kondisi dalam mulut Jadi agak pemicunya asam. banyak nih kalau Betul, pagi. betul. Jadi lebih terasa pada saat pagi hari. Sedangkan di siang dan malam biasanya kan kita sudah beraktivitas, maka secara tidak langsung, secara psikologis itu sedikit teralih. Tetapi sebenarnya sama saja. Oh, jadi Begitu. kalau misalnya ada yang bilang gini, saya kok ya siang saya juga mual, sore juga mual, saya ini nggak normal. Sebetulnya nggak apa-apa Betul, gitu. betul. Nah, Iya. kapan si mual muntah ini dianggap tidak wajar? Nah, kalau dianggap tidak wajar, kalau misalnya dia sudah memberikan beberapa gangguan. Boleh Boleh silakan, slide? Iya, silakan dok sambil slide-nya. saya memberikan slide-nya ya. Nah, jadi seperti yang saya katakan, kapan disebut tidak bagus atau tidak normal? Kalau dia menimbulkan gangguan. Gangguannya seperti apa? Yang pertama, adanya penurunan berat badan kurang lebih sekitar 5% dari berat badan sebelumnya. Coba ya kita hitung-hitung nih, misalkan mulainya 50 kilo lah yang gampang. Betul, kalau misalnya sampai turun sampai 2,5 kilo, artinya itu sudah tidak baik atau tidak normal. Betul. Lalu yang kedua, kalau ada gejala-gejala dehidrasi atau kekurangan air, seperti apa? Mulutnya jadi kering, ya mungkin dia jadi lemas, buang air kecilnya juga cuma 1 kali mungkin dalam 1 hari, atau kadang-kadang pada kasus-kasus yang berat ya Lula ya, jadi dia akan terjadinya penurunan kesadaran karena dari dehidrasinya itu sendiri. Ini udah yang parah Ini sekali udah yang ya. parah Nah, sekali. sebetulnya waktu Betul. kita mual terus Ya. kita muntah, kan sebenarnya kalau saya sih waktu itu ya nih pemirsa nih curhat juga sedikit. Kalau pas udah muntah sih udah enak tuh dok, udah bisa makan lagi. Yang ribet adalah kalau dia nggak muntah. Jadi cuma mual aja. Jadi mau minum susah, mau ngapain susah. Sebetulnya kalau udah muntah harusnya kita makan lagi nggak dok? Kalau misalnya sudah muntah, memang dianjurkan untuk makan lagi, cuma tidak langsung. Karena kan memang kan ada asam lambung itu naik ya, otomatis di daerah kerongkongan, di daerah mulut juga tidak enak. Maka yang dianjurkan apa? Setelah muntah, cobalah minum air putih sedikit atau mungkin air yang ada gulanya ataupun air jahe, itu akan membantu. Mungkin setelah 15 sampai 30 menit setelah muntah baru dimulai makanan sedikit-sedikit. Kita harus menghitung nggak tuh dok? Misalkan muntah sekian kali, yang masuk sekian kali jadi ibu hamil nih. Tambah PR sih buat ibu hamil jadinya ya. Iya, sebenarnya tidak harus dalam artian matematika. Karena kan kita dalam pada saat muntah juga tidak diukur berapa sih kira-kira ya. Akan tetapi setiap kali muntah diusahakan karena yang penting adalah cairan itu yang pertama. Baik. Yang kedua baru ada kalori atau dari makanan. Nah, setelah mual atau muntah maka harus ada penggantian. Tidak harus 1 dibanding 1. Artinya muntah 1 kali harus makan 1 kali. Juga tidak, karena kalau dipaksakan mungkin pada saat itu dari saluran pencernaan atau lambungnya belum siap, malah menstimulasi kembali Muntah untuk lagi muntahnya. ya. Yang pasti nggak ada gejala yang lain, misalnya tadi yang kering lah, terus pipisnya jadi berkurang, asal nggak ke sana lah pokoknya ya, kita mesti kejar. Dok, ada slide lain dok? Ada. Nah, ini sedikit hanya menjelaskan kenapa sih sebenarnya kok ada mual dan muntah. Kenapa sih kita mesti mual gitu? Betul. Sebenarnya tidak harus mual, karena ada juga yang hamil, tapi saya nggak mual. Tetapi ada kadanya lucu, kenapa saya nggak mual, apakah itu normal? Ya itu normal, karena
kembali lagi selama kehamilan itu berjalan dengan semestinya, pertumbuhan janin berjalan dengan semestinya, maka kita berasumsi bahwa hormon yang kita katakan HCG ya, beta HCG itu juga akan meningkat sesuai dengan usia kehamilannya. Akan tetapi persepsi atau bagaimana respon orang itu terhadap beta HCG itu yang berbeda-beda. Jadi ada yang enggak terlalu sensitif ya tidak apa-apa, dia tidak akan ada mual dan muntah, tetapi ada yang sensitif sekali. Cuman mungkin lewat depan rumah makan sudah mual dan muntah. Ada juga seperti itu. Sampai mencium bau harum apa juga langsung kemudian. Tapi berarti jelas ya dok ya, si beta HCG tetap akan meningkat kalau dia hamil. Cuman reaksi tubuh kita nih masing-masing. Iya, betul. Jadi yang beruntung sih nggak kenapa-napa kali ya. Dok, kalau kita bicara misalnya saya anak pertama saya nggak mual muntah. Anak kedua pasti nggak mual muntah atau barangkali bisa berbeda? Nah, kadangkala bisa berbeda. Ya, karena kan ini multifaktorial. Tidak saja kita menyalahkan hormonnya, tidak. Tetapi kalaupun dari kedokteran itu sendiri ya, misalnya anak pertama itu adalah kehamilan dengan satu bayi, lalu yang kedua kembar ataupun sampai kembar 3, otomatis kan kadar hormon atau beta HCG juga meningkat tinggi, juga mual muntah. Begitu. Jadi dok, kan kalau tadi saya bertanya gini, kalau misalkan mual muntah bisa menyebabkan permasalahan bisa. Tapi kalau misalnya gini, mual muntahnya memang yang berat sekali, bisa nggak dia itu merupakan tanda penyakit yang lain selain kehamilan? Bisa. Bisa. Nah, pemirsa, ternyata si mual muntah ini ceritanya macam-macam. Dia bisa menyebabkan permasalahan kepada si ibu, bisa juga dia merupakan tanda penyakit yang lain bukan kehamilan. Apa itu sesaat lagi ya di Halodoc. Bicara mengenai mual dan muntah pada kehamilan, di sebelah saya masih ada Dokter Sigit. Dokter Sigit, kita teruskan ya dokter ya. Tadi pertanyaan saya terakhir pemirsa adalah gini, mual muntah yang berlebihan bisa nggak sih dia itu sebetulnya menunjukkan penyakit lain yang bukan kehamilan misalkan? Silakan dok. Jawabannya bisa. Nah, apa contohnya? Contohnya adalah kalau ada penyakit pada kelenjar gondok misalnya, ya, karena pada kelenjar gondok atau yang kita sering katakan dengan tiroid, struktur hormonnya itu mirip dengan beta HCG. Oleh karena itu dia juga bisa memberikan gambaran mual dan muntah. Kita sudah berikan semua obatnya untuk mencegah, tetapi tidak sembuh-sembuh, ataupun mual dan muntah itu panjang sampai dengan lebih dari 5 bulan. Lalu yang kedua mungkin dari saluran pencernaannya itu sendiri, mungkin ada dari asam lambungnya atau MAH yang sudah kronis sampai dia menimbulkan mungkin luka di daerah lambung juga bisa. Lalu beberapa penyakit dari hati ya Lula, seperti misalnya hepatitis atau mungkin sudah ada kelainan dari livernya itu sendiri, itu juga bisa menyebabkan mual dan muntah. Tapi dia hamil juga tapi dia punya permasalahan juga, bisa juga double begitu? Bisa, double. Wah, repot ya, kasihan kalau seperti itu ya. Iya. Baik, Dokter Sigit, saya sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk lewat Twitter dan juga email. Silakan pemirsa kalau ada Twitter dan email yang mau masuk silakan juga ya. Ke @halodokter_tvri atau halodokter.tvri@gmail.com. Ini yang pertama ini Twitter. @suhendra_Tanggerang. Dok, saya baru menikah lagi. Oh baik, ini bapak-bapak mestinya ya. Dalam keluarga ibu dan kakaknya istri saya, semua mengalami mual muntah selama kehamilan. Apakah istri saya ini pasti juga mual? Kembali terutama kepada genetik atau turunan, terutama dari pihak yang wanita ya. Jadi kalau misalnya dari pihak yang pria itu tidak ada hubungannya, akan tetapi kalau misalnya dari si pasien itu sendiri, ibunya atau saudaranya, kakaknya ada yang mengalami mual dan muntah, dari penelitian mengatakan sekitar 10-19% itu ada. Berhubungan dengan genetik. Betul, berhubungan dengan genetik. Kemungkinan kenapa? Karena mungkin dalam genetik itu ada respon atau bagaimana si pasien ini berespon terhadap beta HCG-nya. Mungkin dia rentan, jadi bisa menimbulkan mual dan muntah juga. Ya, mungkin mual muntahnya parah kali ya, sampai kemudian ditanyakan. Ini bapak-bapak nanya aneh juga nih sebenarnya pemirsa ya. Mungkin Lula. Nah yang selanjutnya perempuan jelas ya. Ini Ibu Rika di Depok dari email ya. Apa yang bisa dilakukan pada saat ini? Saya hamil 8 minggu 2 bulan dan mual setiap hari. Baik. Oke. Iya, padahal belum puncaknya ya kalau 8 minggu. Ya sudah mendekati, kurang 1 minggu lagi dia sudah di puncak-puncaknya, tetapi sudah mulai ya terasa mual dan muntahnya. Apa yang bisa dilakukan karena ini kehamilan 2 bulan ya, otomatis yang pertama perubahan dari pola makan itu sendiri. Yang biasanya kita 3 kali sehari mungkin dibagi cuma 50% atau setengah, jadi makannya 6 kali dalam 1 hari. Prinsipnya adalah porsinya kecil-kecil sedikit-sedikit tetapi sering.
Jadi yang penting tuh gitu ya, jadi kayak orang ngemil Ah, terus. iya. Pokoknya kita bagi supaya perut Iya, nggak ada kosongnya ya iya, berarti ya iya, dok ya. karena pada wanita hamil pengosongan lambung itu kan lebih lambat. Sehingga kalau kita biasa makan dengan porsi kita sehari-hari, langsung terisi penuh. Tidak nyaman bagi lambung, responnya apa? Mual, Langsung lalu deh, kemudian langsung muntah. ya keluar deh Betul. semua ya. Ini dari Pak Suparman di Jawa Iya, Tengah. Ini laki-laki lagi ya. Dokter, istri saya hamil 3 bulan dan iya, mual, kadang muntah 2 kali dalam 1 hari. Apakah berbahaya buat janin istri saya? Nah, ini berhitung nih bagaimana dok. Taruhlah ini barangkali cuma 2 kali. Ada kan iya. sampai yang 4 kali, 8 kali. Nah, hitungannya berbahaya pada janin tuh gimana? Baik, sebenarnya orang berbeda-beda. Akan tetapi kalau kita katakan berbahaya bagi janin, otomatis kalau sudah memberikan gejala atau gambaran klinis pada ibunya. Contohnya apa? Seperti tadi yang saya katakan, ada penurunan berat badan, ada dehidrasi, tanda-tanda kekurangan dari cairan, itu baru memiliki efek kepada janinnya. Oh, baik. Selama itu mungkin dia masih bisa mual muntah, tetapi dia masih bisa makan, buang air kecil, buang air besar, masih tetap setiap hari. Artinya kita berasumsi bahwa kalori dan cairannya itu masih cukup di dalam dari tubuh ibunya, sehingga tidak akan ada efek terhadap Nah, janinnya. jadi hitungannya begini barangkali ya dok ya, bahwa ibunya yang kita lihat nih. Betul. Kalau ibunya masalah, Iya. baru kemudian masalah ke janin. Iya. Kalau ibunya nggak apa-apa sih, Iya. mestinya janinnya juga nggak Iya, apa-apa. iya. Ini janin tuh lebih kuat kok sebetulnya Iya, ya. betul. Ya. Kemudian dari Rice di Serang, saya hamil anak kedua dan saat ini sudah hamil 5,5 bulan. Kenapa masih mual muntah ya? Tadi kalau keterangannya dokter Sigit tadi 5 bulan mestinya udah tenang nih sebetulnya Sudah ya. tenang, Ini iya. 5,5 bulan masih Nah, kerasa. kalau misalnya memang lebih dari 5 bulan, otomatis kita sebagai dokter dari kandungan ya, kita akan mencari penyebab lain. Karena sebenarnya kalau mengatakan pengaruh dari hormon kehamilan itu sendiri, efeknya sudah sangat minimal. Oh, Oleh baik. karena itu seperti yang saya katakan, mungkin kita cek dari kelenjar dari kondoknya, Oh, apakah baik. memang ada lebih atau tidak. Yang kedua, mungkin kalau belum melakukan USG, kita coba USG, mungkin karena dia kehamilannya kembar. Lalu yang baik. ketiga, mungkin kita cek pada darah bagaimana fungsi ginjalnya, fungsi hatinya, karena kemungkinan bisa saja ada penyakit di organ tersebut. Dok, kalau memang kembar, kan saya sempat kembar ya dok Iya. ya. Nah itu berapa lama sebetulnya dia akan mual muntah ini? Oke, pembahasan berapa lama itu sebenarnya tidak ada batas waktunya. Oh, tergantung Betul, individu lagi. betul, cuman tergantung individu. Akan tetapi biasanya dia akan lebih lama daripada yang hamil cuma 1. Berapa lama? Rata-rata antara sekitar 5,5 sampai 6 bulan. Itu pun biasanya sudah sangat minimal ya Lula ya. Oh. Ada, tetapi sedikit masih bisa ditahan seperti itu. Oh, jadi berarti bukan karena saya manja ya waktu itu Bukan ya. Emang dong. anak saya 2 mau nggak mau ya. Betul. Dan ini kalau dengan bertambahnya anak, misalnya 2, terus kalau yang 3, kembar 3. Dan ini akan makin tinggi makin tinggi. Iya. Wah. Akan makin tinggi dan kalau misalnya sekedar berbagi pengalaman, apalagi kalau misalnya ini hamil 3, otomatis kan volume dari rahim kan juga besar. Iya. Sehingga apa? Menekan seluruh dari organ pencernaan itu dia lebih ke atas. Lambungnya ketekan juga. Terus gimana dong Betul. dok kalau gitu? Makannya kan susah Nah, berarti. makannya susah. Oleh karena itu memang kita harus dampingi, kita lihat, kita ubah, selain kita ubah dari porsinya, kita ubah mungkin cara penyajiannya. Contohnya apa? Dengan memberikan makanan yang banyak kaldunya. Itu kan ada airnya ada, kalorinya ada, elektrolitnya juga ada. Jadi lebih banyak kaldu-kalduan atau mungkin pakai es batu atau es sirup yang dibikin es batu, itu juga akan membantu. Oh, jadi ada triknya nih pemirsa triknya. supaya kalori masuk, gizinya masuk, tapi nggak usah terlalu banyak gitu Iya, makannya dan ya. mungkin suplemen dari seperti jahe ya, itu juga akan menurunkan rasa dari mual dan muntah pada ibu hamil tersebut. Dok, ada tambahan satu lagi dok ya. Ini dari Dewi di Gorontalo. Saya baru hamil muda dan kemudian saya mulai mual muntah. Iya. Apakah hubungan suami istri seharusnya dibatasi? Oh, baik. Berhubungan nggak sih, Dok, tidak sebetulnya? berhubungan antara mual dan muntah dengan boleh atau tidaknya hubungan pada saat suatu kehamilan. Iya. Itu tidak ada hubungannya, tetapi untuk mengomentari yang untuk apakah boleh berhubungan pada saat kehamilan, yang pertama memang kita harus memeriksakan. Selama dia tidak ada riwayat, apalagi ini kehamilan pertama ya berarti Iya, Lula iya. ya, itu riwayatnya apa? Riwayat kelahiran prematur misalnya. Oh, Ya, baik. itu tidak boleh. Lalu kalau misalnya pada saat ultrasound atau pemeriksaan USG, ternyata ari-arinya ada di bawah, itu tidak boleh.
Oh, Ya, baik. jadi dan biasanya saya akan menganjurkan kehamilan itu sudah cukup kuat kalau sudah lebih dari 16 atau 20 minggu. Jadi Oh, jadi sebaiknya dilakukan cerita bahwa hubungan seksualnya itu sih suami istri itu nggak berhubungan langsung nih tidak. sama mual muntah Iya, sebetulnya. iya. Tapi ini lebih ke arah bahwa perkembangan janin. Dan Kalau punya komplikasinya. iya, jadi kalau Iya, sudah ceritanya bahwa sudah ada riwayat pernah keguguran, baiknya betul, tidak. Bukan betul, sepanjang kehamilan tidak boleh kan, Dok? betul. Cuman pegangan sampai 16 minggu. Iya, Jadi itu lebih janinnya aman. udah nempel nih, udah Udah jejak, kuat. Iya, silahkan deh, nggak apa-apa betul, gitu ya, Dok betul. ya. Oke kalau gitu. Dok, tambahannya lagi Iya, barangkali, Dok ya. Kan kalau bicara nih mual, muntah, kemudian ada saya nggak ngerasa dehidrasi, saya juga nggak ngerasa pipisnya berkurang. Kalau misalkan kita periksa USG kan kadang-kadang dihitung tuh bayinya. Kalau bayinya nggak nambah, bisa nggak gara-gara mual muntahnya, Dok? Padahal sih nggak ngerasa ada ini yang lain. semestinya sih tidak. Ya, Oh, karena kalau misalnya ternyata dari USG terus beratnya tidak bertambah, mhm, maka kita akan melihat mhm. faktor-faktor yang lain. Tidak Oh, baik. saja karena kan tidak hanya semata-mata dari makanan, tetapi misalnya begini, makanan itu kan ditransportasikan melalui darah. Iya, Kalau mhm, misalnya ada gangguan darah atau mhm, gangguan dari tekanan darah dari si ibu, mhm. otomatis juga akan berpengaruh sehingga bayinya Oh, tidak mhm. berkembang sesuai dengan yang Mhm, semestinya. yang kita harapkan Iya, ya. Jadi betul. pemirsa nih jangan kemudian langsung nunjukin mual muntahnya, tapi Iya, sudah jelas pertanyaan mual muntah dari yang normal sampai yang tidak terlalu normal iya. ya. Makasih ya Dokter Sigit ya. Sama-sama, Kita terima akan kasih pindah nih Lola. pemirsa, kita ke pojok gizi, cerita lebih jauh mengenai makanan, minuman berhubungan dengan mual muntah pada kehamilan.